أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan suatu kenikmatan atau suatu kelezatan yang pernah dirasakan atau yang sedang dirasakan oleh para anbiya, para rasul dan orang-orang soleh. Nah, apa sih kelezatan itu? Nah, yang dimaksud kelezatan di sini yaitu kelezatan memaafkan kesalahan orang lain dan melapangkan dada. Nah, teman-teman, mungkin di antara kita pernah melihat sebagian orang lain yang memiliki permasalahan dengan orang yang atau kita pernah merasakan permasalahan dengan seseorang, baik itu dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan guru kita, atau bahkan dengan orang tua kita sendiri. Nah, ketika kita mempunyai masalah dengan seseorang, terus di dalam hati kita itu tidak mempunyai perasaan untuk memberikan maaf, sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita, maka dijamin gitu ya, ketika kita seperti ini, maka sehingga untuk melakukan aktivitas seperti biasanya itu tidak bersemangat dan bahkan untuk tidur pun tidak nyenyak gitu ya, karena pikirannya tuh tidak tenang. Tetapi berbeda dengan orang yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, hatinya itu akan lapang ketika meskipun dihina oleh orang lain, atau dicaci orang lain, maka hatinya itu akan tetap dalam keadaan bahagia gitu ya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain itu karena orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain itu karena dia tidak mau merepotkan hatinya, tidak mau menyulitkan hatinya, karena dia sadar bahwa hatinya itu kecil dan jadi untuk diisi kemarahan, kerisauan, kebencian atau kedengkian terhadap seseorang, maka hatinya itu akan menjadi berat. Nah, teman-teman, coba kita lihat bagaimana para anbiya, para rasul, dan orang-orang soleh yang mereka itu banyak orang yang tidak menyukai mereka, banyak orang yang membenci mereka, tetapi karena mereka sudah merasakan kenikmatan memaafkan terhadap sesama muslim, sehingga cibiran dari orang lain, kebencian dari orang lain, mereka maafkan gitu ya. Nah, salah satunya kita ambil contoh, yaitu sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang mempunyai sikap memaafkan yang luar biasa. Nah, ketika Nabi Yusuf dipisahkan dengan ayahnya, ketika Nabi Yusuf dipisahkan dengan ayahnya oleh kakak-kakaknya atau saudaranya, dan dengan membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Padahal waktu itu usia Nabi Yusuf masih anak-anak, lalu dipisahkan dengan ayahnya gitu ya. Nah, para ulama berbeda pendapat, entah berapa, ada yang mengatakan 20 tahun atau
ada yang mengatakan 23 tahun, bahkan ada yang mengatakan 40 tahun Nabi Yusuf dijauhkan dari ayahnya. Nah, mungkin peristiwa ini ketika menimpa kita gitu ya, ketika kita dijauhkan dari orang tua kita, pasti perasaan kita itu akan benci kepada orang yang memisahkan, akan marah gitu ya. Tapi berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sumur, kemudian Nabi Yusuf dijual gitu ya menjadi budak. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf diangkat menjadi Al-Aziz, yaitu sebagai seorang menteri yang terkenal di negeri Mesir. Nah, singkat cerita lagi, sangat panjang. Singkat cerita lagi, Nabi Yusuf mendatangkan keluarganya, yaitu ayahnya, saudara-saudaranya. Nah, kedatangan mereka, Nabi Yusuf bisa menyambut dengan mulia gitu ya, karena sikap Nabi Yusuf begitu ketika bertemu saudaranya, sehingga saudaranya pun berkata kepada Nabi Yusuf, laqad asarakallahu alaina. Nah, wahai Yusuf, sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepada engkau di atas di atas kami. Quran surat Yusuf ayat 91. Nah, kemudian Nabi Yusuf berkata yaitu la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian wahai saudaraku, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, karena kelapangan hati Nabi Yusuf, kelembutan hati Nabi Yusuf, dan hatinya itu bersih, sehingga ketika bertemu dengan saudaranya yang telah memisahkan beliau dengan ayahnya, dia tidak mempunyai sama sekali rasa dendam gitu terhadap saudaranya, tetapi beliau malah memaafkannya, dan bahkan beliau mendoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, begitupun dengan Nabi Muhammad SAW, ketika banyak orang yang membencinya, memakinya, menghinanya, menuduhnya, bahkan sampai Nabi pernah diusir dari tempat kelahirannya, tempat yang ia cintai, yaitu kota Mekah. Tetapi apakah Nabi langsung marah terhadap mereka? Apakah Nabi langsung benci terhadap mereka? Tidak. Bahkan Nabi itu melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, yaitu memaafkan mereka sebelum mereka meminta maaf dan mendoakan mereka supaya Allah mengampuninya. Nah, Masya Allah ya, luar biasa sekali kelapangan hati para anbiya dan para rasul. Terus Allah telah memerintahkan kita untuk menghilangkan rasa kedengkian, kebencian di hati kita terhadap kaum muslimin. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau tanamkan kebencian, kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Nah, kemudian dalam firman lain, Allah membersihkan hati-hati para penghuni surga gitu ya sebelum dimasukkan, yaitu wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami akan mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, yaitu penghuni surga, sebelum Allah memasukkan mereka ke dalam surga Allah. Nah, tidak mungkin ya ketika seseorang yang mempunyai hati buruk atau hati kotor mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain, kecuali orang yang mempunyai hati bersih, mempunyai keimanan yang sangat tinggi kepada Allah SWT, yang mengetahui bahwa perilaku memaafkan itu adalah sebagai ladang pahala yang besar dari Allah SWT. Waliyafu
Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaknya mereka berlapang dada dan memaafkan. Jika kalian memaafkan saudara kalian, niscaya Allah akan memaafkan atau mengampuni dosa-dosa kita. Nah, teman-teman, kalau kita ingin bahagia, maka mudahkanlah untuk memaafkan kesalahan orang lain, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan hidup gitu ya. Hati tenang, pikiran tenang, dan untuk beraktivitas seperti biasa pun ya dengan penuh semangat, beribadah dengan penuh khusyuk gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia, yang bisa mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan semoga Allah SWT selalu mengampuni dosa-dosa yang selalu kita lakukan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, baik itu dalam perkataan ataupun pemahaman materi yang saya sampaikan, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Terus kultum ini diambil dari ceramahnya Ustadz Firanda. Ditutup saja dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.